Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Halo rekan Unesa, jumpa lagi bersama saya Mufti Isror, tentunya dalam program Bincang Unesa Bisa. Olahraga bela diri di Indonesia memang sangat-sangat familiar, tentunya bagi kalangan muda maupun kalangan tua. Banyak sekali olahraga bela diri, perguruan-perguruan yang ada di Indonesia. Sama halnya dengan yang ada di Universitas Negeri Surabaya. Banyak sekali unit kegiatan mahasiswa bela diri yang ada di Unesa. Salah satunya dari UKM Bela Diri Tapak Suci. Sudah hadir bersama saya Mas Zaki dari UKM Tapak Suci Unesa. Halo Mas Zaki. Ya, halo. Apa kabar? Baik. Tetap semangat walaupun pandemi ya. Siap. Baik, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mas Zaki mengenai UKM Tapak Suci. Mungkin kalian semuanya rekan Unesa sudah mengenal apa itu Tapak Suci. Mungkin di daerah kalian juga ada perguruan Tapak Suci ya, karena perguruan Tapak Suci ini tampaknya sudah seluruh Indonesia maupun mancanegara juga sudah ada. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar Tapak Suci yang ada di Unesa ini. Sebelumnya Mas Zaki silakan memperkenalkan diri, menyaparkan Unesa semuanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Zaki Muzaffar. Saya menjadi Ketua UKM Tapak Suci untuk Unesa. Di masa bakti? Ya, masa bakti tahun ini 2020. Mas Zaki sendiri dari jurusan apa, kemudian angkatan berapa? Saya sendiri dari jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, angkatan 2018. Dari VIO begitu ya? Dari VIO. Oke, jadi kita akan ngobrol-ngobrol seputar UKM Tapak Suci bersama Mas Zaki dari Ketua UKM Tapak Suci Unesa. Baik, bisa diceritakan Mas mengenai sejarah UKM Tapak Suci yang ada di Unesa ini? Kalau sejarahnya sih saya belum sampai terlalu detail, tapi berdirinya itu tahun 1993, didirikan sama dua pendekar, satunya dari Surabaya sendiri dan satunya dari Jember. Yang dari Surabaya sendiri ialah pendekar Ahmad Zakaria, dan yang pendekar dari Jember itu namanya Pak Hasim. Udah. Jadi sudah berdiri sejak tahun 93. Ya. Jadi nama IKIP. Masih IKIP Surabaya pun UKM Tapak Suci ini sudah ada di Unesa ya. Jadi kurang lebih 25 tahun lebih ada di Unesa ini. Kemudian untuk menjaga eksistensi dari UKM Tapak Suci dari tahun ke tahun itu seperti apa Mas? Mulai dari berdiri sampai saat ini tahun 2020. Agar tetap eksis dengan membuat kegiatan kita bisa menarik perhatian banyak kalangan, seperti kayak latihan, ikut pertandingan di mana-mana. Lalu kita bukan cuma berfokus sama perlombaan menang. Kita di sini buat kayak keluarga Mas. Jadi kita ada kayak bakti usaha gitu. Kita jualan gitu, waktu lomba kita jualan, terus hasilnya kita buat UKM sendiri gitu. Jadi nggak cuma buat perlombaan menang, latihan perlombaan menang gitu aja, tapi seperti kayak keluarga. Udah. Jadi banyak kegiatan lain selain berlatih bela diri di UKM Tapak Suci ini ya Mas. Benar. Jadi dari keanggotaannya sendiri pun juga istilahnya raket kekeluargaannya juga dapat gitu ya. Mohon maaf Mas Zaki untuk mikrofonnya agak didekatkan. Oke. Baik, kemudian di UKM Tapak Suci ini mungkin dari segi fasilitas yang menunjang kegiatan kira-kira apa saja Mas? Kalau fasilitas sih alhamdulillah dari pihak Unesanya disediakan gedung, isinya itu ya matras buat latihan kita. Tempatnya itu masih di Unesa Ketintang di H7, itu latihan bersama, silat di sana. Dan alhamdulillah dari Unesanya menyupport kayak belikan alat, belikan kayak patching, padding buat latihan bersama seperti itu. Jadi sarana prasarana untuk latihan itu sudah ada semua. Iya, alhamdulillah. Untuk kesekretnya sendiri? Kesekret tempat kesekretariatan ya, ruang kesekretariatan. Ada di Ketintang, masih di Ketintang. Di H7 itu? Bukan, belakangnya, yang dekatnya Komplek UKM. Ya, komplek UKM. Oh, jadi
sudah ada kesekretnya di komplek UKM itu Iya. untuk latihannya di H7 Iya. Unesa Ketintang gitu ya. Iya. Jadi yang lidah otomatis ke sana ataukah ada Ada 2 hari Mas. 2 hari? Jadi kayak satu harinya di H7, satu Mm-mm. harinya lagi latihan di depannya Fakultas Vio. Oh, jadi yang di lidah nggak perlu jauh-jauh ke Iya, Ketintang, yang Ketintang juga nggak perlu jauh-jauh ke lidah gitu ya. Iya. Jadi sudah ada istilahnya tempat berlatih di masing-masing kampus. Jadi di Iya. kampus lidah juga ada, di kampus Ketintang juga ada. Iya, Ya, jadi benar. untuk rekan UNESA mungkin yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Bahasa dan Seni dan Fakultas Ilmu Olahraga tidak perlu jauh-jauh ke Ketintang untuk ikut berlatih karena dari UKM Tapak Suci sendiri sudah menyesuaikan. Ya, karena juga anggotanya pasti ada yang dari lidah dan yang di Ketintang. Jadi Iya, benar. sudah ada tempat latihannya sendiri Iya. di masing-masing kampus gitu ya. Baik, kemudian untuk mentor atau pelatih sendiri Mas, apakah datang dari luar atau dari UNESA sendiri atau mungkin senior-senior atau istilahnya pendekar-pendekar yang sudah punya sabuk lebih tinggi gitu? Kalau latihan sini masih kalau hari biasa ya. Ya. Sini latihan sama senior. Mm-mm. Sama senior. Kalau misalnya menjelang hari mau perlombaan itu baru ada pelatihnya kayak seperti alumni, Mm-mm. ada alumni datang untuk melatih bersama. Jadi kayak ya itu saya omong kekeluargaannya masih kental. Jadi walaupun sudah istilahnya sudah selesai melaksanakan perkuliahan di UNESA, sudah lulus, alumni-alumni dari UKM Tapak Suci itu tetap berkontribusi Iya, untuk UKM Tapak Suci sendiri. benar. Baik, untuk tingkatan-tingkatan istilahnya sabuk sendiri yang ada di Tapak Suci, apakah sama dengan perguruan-perguruan lain atau dari bela diri lain ataukah berbeda? Hampir sama Mm-mm. ada tingkatannya. Mm-mm. Tapi kalau sini tuh kalau biasanya kan sabuk ganti ya. Kalau Mm-mm. sini ada cuma 3 sabuk. Warna paling dasar itu kuning, Mm-mm. yang tengah itu biru, Mm-mm. yang paling tingkatan terakhir ini hitam. Hitam. Ya, setiap tingkatannya ada melatihnya. Jadi 4 melatih gitu. Misalnya melatih 1, kuning melatih 1, Mm-mm. kuning melatih 2 dan seterusnya sampai 4 baru ganti sabuk biru dasar Mm-mm. sampai 4 terus ganti pendekar yang warna hitam itu. Warna hitam. Itu juga ada 4 melati juga. Iya. Hitam melati 1, Iya. 2, 3, dan 4. Ya. Untuk umpama nih dari rekan UNESA mungkin di SMP atau di SMA sudah mengikuti Tapak Suci. Nah, saat SMA atau SMP-nya di daerahnya masing-masing atau di Ya. sekolahnya masing-masing. Kemudian bergabung di UKM Tapak Suci UNESA. Apakah mereka harus kembali dari nol lagi dari kuning melati 1 ataukah melanjutkan dari terakhir mereka bergabung di Tapak Suci itu? Tidak, bisa dilanjutkan saja. Mm-mm. Kan UNESA itu sama kayak rumah kedua. Ya. Nah, Mm-mm. jadi kalau misalnya yang lain sudah di luar itu udah ikut Tapak Suci dan punya sabuknya pengen teruskan di Tapak Mm-mm. Suci UNESA, monggo. Saya juga pun seperti begitu. Jadi kalau rekan UNESA sudah punya bekal mungkin di SMP atau SMA, Ya. sudah punya sabuk, tinggal melanjutkan saja di Iya, sini ya. benar. Jadi tidak memulainya dari nol lagi, tidak. Jadi tinggal melanjutkan lagi untuk berlatih bersama-sama di UKM Tapak Suci. Untuk Mas Zaki sendiri dulu waktu SMA atau SMP sudah mengikuti Tapak Suci kah? Ya, saya mulai Tapak Suci itu kelas SMP, kelas 1. SMP kelas 1. Iya. Berarti waktu SMP kelas 1 sudah sabuk kuning melati Melatih 1 ya. Iya. Sampai saat ini Mas, sampai Sampai mungkin sekarang alhamdulillah sudah sabuk biru, sabuk sabuk biru biru dasar. sabuk biru melati 1. Enggak, masih dasar. Masih dasar. Iya. Oh, sebelum melati itu Ada bawahnya lagi ya? ya, jadi kayak sabuk polos. Mm-mm. Kalau ikut lagi baru ditambah melatihnya seperti gitu. Begitu. Jadi Mas Zaki ini sudah sabuknya sudah biru dasar gitu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi rekan UNESA, bagi kalian yang ingin melanjutkan, mungkin yang dulunya sudah mengikuti Tapak Suci dan ingin berkecimpung lagi di dunia Tapak Suci, karena mungkin saat SMA mungkin kelas 3 fokus-fokusnya Iya, sama fokus ujian. kebanyakan seperti begitu Fokus memang. ujian, jadi Tapak Sucinya dipending dulu. Fokus ujian, sudah masuk perkuliahan, ini saatnya kalian untuk berproses dan berprogres lagi tentunya ya. Baik, kemudian nah tadi sudah bercerita banyak mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara di waktu normal. Nah, ini sudah memasuki waktu atau istilahnya masa pandemi. Iya. Masa pandemi yang mengharuskan kita untuk mengurangi kegiatan-kegiatan berkerumun, bertatap muka dan lain sebagainya. Nah, dari UKM Tapak Suci sendiri
Adakah kegiatan di masa pandemi ini, Mas? Kalau masih ini masih off dulu, tapi mau ke depannya kalau sudah mulai ada apa kayak perkuliahan, Mm-mm. insya Allah kayak latihan online gitu. Jadi kayak jatah dari cutting ya, Mm-mm. atau senior, jatah latihan hari ini kayak program gini. Jadi kita masukkan grup Mm-mm. jatahnya, programnya, yaitu dibuat latihan. Jadi kayak masih apa sistemnya daring gitu loh, Mas. Mm-mm. Jadi belum tatap muka, udah seperti itu. Jadi dari UKM Tapak Suci sudah mempersiapkan untuk menghadapi pelatihan secara daring itu tadi ya. Iya, Jadi walaupun di masa pandemi tetap melakukan kegiatan berlatih walaupun tidak tatap muka, tidak berlatih di tempat langsung begitu iya, ya. Jadi untuk rekan Unesa, kalau kalian nanti bergabung di UKM Tapak Suci, kalian akan mendapatkan treatment yang baru tentunya karena berlatih secara daring. Nanti kan kita bahas lebih jauh bersama Mas Zaki. Tentunya jangan kemana-mana. Jangan lupa untuk senantiasa update informasi dunia pendidikan di Radio Unesa di platform resmi www.radiounesa.com atau bisa download aplikasinya tentunya di Play Store. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video-video dari Radio Unesa tentunya di channel YouTube Radio Unesa. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, informasi edukasi dan prestasi. Masih bersama Mas Zaki tentunya dalam program Bincang Unesa. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar kegiatan tadi yang sudah dijelaskan Mas Zaki di masa pandemi, ada latihan online dan lain sebagainya ya, iya. Mas. Dari UKM Tapak Suci sendiri ada struktur kepengurusannya kah? Kemudian ada divisi-divisinya kah? Selain berlatih jadi juga ada tempat untuk berlatih berorganisasi gitu, Mas? Oh, ada. Bisa disampaikan? Kalau misalnya ketua itu saya sendiri, Mm-mm. dan wakilnya itu cutting saya, Mm-mm. namanya Mbak Ais. Lalu apa? Sekretaris. Itu ada cutting dari apa? Unesa Ketintang itu namanya Mas Noval. Mm-mm. Udah, sama apa? Bendara. Bendaranya itu ada dari Vio, Mm-mm. adik tingkat saya namanya itu Noval. Mm-mm. Udah, Kemudian untuk divisi-divisinya ada? Divisi apa? Oh, seperti- Pengembangan organisasi ataukah? masih divisi kayak wirausaha sama ya masih wirausaha dulu, Mas, karena apa namanya sempat kayak crash gitu loh Mm-mm. zaman dulu, terus akhirnya agak ditoto seperti sekarang. Jadi untuk divisinya dimaksimalkan di wirausaha dulu, Ya, wirausaha sama prestasi. prestasi sama prestasi. Kemudian untuk BPH-nya juga sudah ada BPH Badan Pengurus Hariannya, ketua, Ya. wakil, sekretaris bendahara. Kemudian untuk divisinya kewirausahaan Keharusaan pelatih. dan prestasi itu Iya, tadi. prestasi. Oke. Baik, kemudian untuk anggota sendiri, Mas. Anggota dari UKM Tapak Suci ini sejauh ini berapa banyak? Sekitar kurang lebih sih 60-an ya, Mas. 60-an. Ya, kurang lebih. Apakah itu aktif semua Ya, atau kadang-kadang ada namanya mahasiswa ya, kadang ada yang latihan, kadang ada yang tidak, tapi kebanyakan itu kayak waktu kayak kemarin saya apa acara pelantikan gitu, pelantikan itu banyak, alhamdulillah banyak yang datang gitu. Jadi ya begitulah namanya, mungkin banyak di awal tapi di Ya. tengah-tengah karena
Itu tadi dari awal mungkin niatnya kurang kuat, akhirnya di tengah-tengah putus seperti itu. Jadi rekan Unesa yang mau bergabung, kalian harus membulatkan tekad niat kalian untuk memang berproses dan berkontribusi di tapak suci ini. Jadi kalian tidak goyang di tengah-tengah gitu ya. Jadi tetap ikut dari awal sampai akhir gitu. Kemudian untuk bergabung di UKM tapak suci ada syarat khusus nggak, Mas? Syarat khususnya ya pertama satu keniatan itu sendiri. Yang terus sisanya udah ndak ada. Yes, kayak ibaratnya kayak kamu main gitu di UKM gitu. Jadi nggak usah syarat-syaratan, pokoknya kamu niat untuk latihan, niat berkembang, ya UKM Unesa sih, TS Unesa monggo aja masuk gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk rekan Unesa yang belum punya basic apapun di dunia tapak suci, di dunia bela diri dan lain sebagainya, untuk bergabung menjadi bagian dari UKM tapak suci Unesa ini ya. Jadi rekan Unesa, kalaupun kalian belum punya basic ataupun mungkin di SMA juga belum pernah mengikuti tapak suci, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Jadi dari UKM tapak suci akan mengajari kalian dari awal sampai nanti tahap per tahap mendapatkan sabuk itu juga bisa dilakukan juga begitu ya. Baik, kemudian saat pertama kali bergabung di tapak suci Unesa ini, hal dasar apa Mas yang dipelajari? Biasanya kayak salam pembuka dulu, salam tradisi untuk pembuka dari tapak suci. Lalu baru kayak memperbaiki kuda-kuda seperti memukul apa, masih dasaran lah. Belum untuk tingkat untuk berprestasi dulu. Jadi kayak dasarannya dulu diperbaiki. Baru kalau sudah dikira mampu, baru step kedua. Seperti begitu. Jadi bertahap begitu Mas. Dari dasarnya, kemudian ya nanti mengikuti alurnya, nikmati prosesnya begitu ya. Dan menikmati proses nanti tiba-tiba atau ujuk-ujuk sudah sampai sabuk apa. Jadi harus benar dinikmati prosesnya begitu. Dan tidak begitu saja mendapatkan sabuk dan lain sebagainya itu ya Mas. Jadi perlu proses juga. Tapi untuk mungkin dari dasar menuju melatih 1, 2, 3 mungkin ada rentan waktu nggak Mas? Mungkin ada rentan waktu sih. Biasanya tiap tahun alhamdulillah kayak sekali mesti ada lah. Setiap tahun itu mesti ada kenaikan. Jadi ya kadang dari pihak Unesanya sendiri jadi bagian yang nyeleksi gitu. Kadang seperti begitu. Jadi untuk kenaikan tingkat itu tadi dilakukan per tahun ya Mas? Iya. Jadi umpama baru masuk dan masih kuning dasar, ya berarti untuk mendapatkan kuning melatih 1 itu tahapnya 1 tahun. Kemudian tahun berikutnya kuning melatih 2 dan seterusnya begitu. Jadi memang prosesnya itu ya lumayan panjang, tapi ya harus benar-benar dinikmati begitu ya. Oke, baik. Kemudian selain ilmu bela diri, mungkin ilmu lain yang bisa diperoleh ketika berproses bersama-sama di UKM tapak suci ini apa Mas? Itu ilmu wirausaha insya Allah mau diperkembangkan. Jadi kayak misalnya ada lomba ya, kan kebanyakan lomba itu kebanyakan orang lain cuma ikut lomba. Jadi insya Allah kedepannya UKM TS Unesa bukan sekedar lomba, tapi juga meramaikan lombanya seperti kayak jualan gitu. Jadi untuk pemasukan uang kasnya sendiri. Jadi kita nggak cuma prestasi, tapi juga belajar wirausaha sendiri. Jadi selain ilmu bela diri, relasi dan lain sebagainya, juga ada ilmu di bidang wirausaha itu tadi ya Mas. Jadi mengurusi rumah tangga keuangan dari UKM Tapak Suci Unesa. Baik, untuk kompetisi sendiri dari UKM Tapak Suci ini sudah mengikuti berbagai macam kompetisi apa saja dan di mana saja Mas? Benar Mas. Ini nanti bisa disampaikan ke rekan Unesa. Jadi ada motivasi tersendiri. Selain ikut tapak suci untuk memperoleh pengalaman, rekan Unesa juga bisa memperoleh prestasi dari UKM tapak suci. Untuk 2016 kita pernah juara umum 1 di tingkat mahasiswa di UNER. Dan 2017 sama juara umum 1 di UNER. Dan 2018 kemarin kita juara umum 2 tingkat mahasiswa. Dan tahun kemarin juara umum 3. Juara umum 3 pun kita cuma beberapa Mas, nggak full tim gitu. Terus beberapa atlet tapak suci pernah mewakili event internasional IPSI.
Contohnya kemarin Pomda Mm-mm. nggak tembus Pomnas dan berhasil membawa juara 1. Jadi luar biasa sekali ya Tapak Suci Unesa ini. Alhamdulillah. Kemudian untuk pertandingannya sendiri itu memang linear bersama antar perguruan Tapak Suci kah atau dari semua perguruan di Indonesia? Ini masih kayak apa? Ya tapak suci, Mm-mm. tapi sudah kayak internasional gitu, Mas. Jadi tingkatnya internasional Iya, gitu ya. Jadi tapi dari Tapak Suci, tapak suci, Tapak khusus Suci, tapak khusus suci. Tapak Suci. Ya, tapi Ya. kadang kita kayak apa beberapa kayak seleksi Mm-mm. lomba ke IPSI-nya gitu. Ya. Jadi nggak apa kayak perorangan gitu Mas, Mm-mm. seperti itu. Jadi yang memang atlet-atlet atau pendekar-pendekar yang berkompeten untuk mungkin naik tingkat gitu Iya, bisa melakukan atau berkompetisi di IPSI. Ya, Nah, benar. gitu ya. Baik. Kemudian nah itu tadi kan program yang pernah diikuti dari Ya. teman-teman UKM. Pernah nggak Mas menyelenggarakan event atau kompetisi dari UKM Tapak Suci sendiri menyelenggarakan di Unesa ini Kalau event lomba sih insya Allah niatnya tahun ini. tahun ini? Tapi berhubung karena Pandemi pandemi, jadi kebanyakan programnya mundur semua. mundur, tapi mundur itu bukan berarti nggak jadi kan Iya, Mas ya. insya Allah. Jadi tetap akan dilaksanakan, Ya. namun di waktu yang berbeda. Ya benar. Yes, patut kita maklumi rekan Indonesia semuanya. Jadi di tahun ini Indonesia tengah tidak baik-baik saja, Ya, sedang pandemi. Jadi ya mungkin semua kegiatan akan di reschedule atau dijadwal ulang Iya. seperti itu ya. Baik. Kemudian apakah kegiatan yang sering dilakukan rekan-rekan di UKM Tapak Suci ini Mas selain berlatih ataupun rapat-rapat? Mungkin kumpul-kumpul kah oh atau iya kadang kayak misalnya apa? Biasanya kan kalau hari apa? Puasaan, kita mesti kayak apa? Bukber bersama gitu. Kadang kita luar kota bersama meskipun di ranahnya bukan ranah apa? Kayak ayo ngumpul bareng jalan-jalan gitu. Iya. Kadang seperti begitu, kadang ngopi bareng gitu. Kayak seperti keluarga Mas. Jadi Iya. kadang bareng-bareng gitu. Jadi selain berlatih dan kumpul-kumpul dalam istilahnya untuk membicarakan Tapak Suci, tapi juga ada agenda-agenda lain, kumpul-kumpul sekadar ngopi, liburan bareng gitu ya Iya, Mas. benar. Di waktu Ramadan bukber dan lain Iya. sebagainya itu mungkin bisa menjadi salah satu ajang silaturahim dan meningkatkan kekeluargaan di UKM itu sendiri gitu Iya, ya. benar. Baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh bersama Mas Zaki dari UKM Tapak Suci. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Unesa Bisa. Radio Unesa, Informasi Edukasi dan Prestasi. Masih bersama Mas Zaki dari UKM Tapak Suci Unesa. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar UKM, baik kegiatan, prestasi dan lain sebagainya. Kemudian kita sharing-sharing bersama Mas Zaki nih. Dulu waktu SMP Mas Zaki bergabung atau mengikuti perguruan Tapak Suci ini motivasinya apa Mas? Hingga sampai bertahan sampai saat ini. Motivasinya dulu ikut silat itu ya karena film-film action gitu Mas, karena asik gitu ya, tengkar gitu. Terus akhirnya wah ada waktu di SMP juga ada Tapak Suci, akhirnya ya join aja gitu seperti itu. Dan apa ya di sana enak Mas, kayak apa ya latihan ya sama kayak gak beda jauh kalau di Unesa seperti ini, kayak kekeluargaan gitu seperti itu.
Jadi saat mengikuti tapak suci di SMP itu di ekstrakurikuler begitu ya? Ya seperti itu. Jadi ekstrakurikuler tapak suci, Mas Zaki tertarik bergabung, Ya, akhirnya berproses di situ. SMA pun juga ikut, ya sama-sama sih. SMA pun juga ikut, akhirnya masuk perkuliahan 2018, Ya, ikut juga di UKM Tapak Suci Unesa. Mungkin pengalaman dari Mas Zaki sendiri mungkin banyak sekali. Mungkin bisa diceritakan pengalaman-pengalaman yang paling berkesan, suka dukanya ketika berproses bersama teman-teman di UKM ini seperti apa? prosesnya tuh ya kadang ada sukanya, kadang nggak enaknya. Ya, kalau misalnya nggak enaknya dulu kita kayak nggak kayak anak muda zaman dulu kita buang waktu buat latihan seperti itu, kadang panas-panasan sampai belang semua gitu. Seperti itu. Tapi apa hasilnya ya alhamdulillah sesuai dengan harapan seperti itu. Kayak apa dulu saya SMP juga pernah mewakili mewakili sekolah saya sampai tingkat nasional, dan sama temen dekat saya juga yang sama juga ada di UKM Tapak Suci, namanya Fikri Haikal juga sama seperti saya, jadi dari nol terus alhamdulillah sampai nasional gitu seperti itu. Jadi bareng-bareng sudah banyak prestasi juga yang diraih Mas Zaki ini ya, sejak bergabung di Tapak Suci ini, mulai dari SMP sampai di perkuliahan ini. Mungkin prestasi terakhir saat di UKM Mas Zaki tahun kemarin ya, yang tahun 2019 sebelum pandemi itu saya juara 1 mewakili IPSI Unesa di Unesa sini, antar perguruan tinggi ya di Unesa sini tahun kemarin. Juara 1. Alhamdulillah. Iya, bisa menjadikan inspirasi dan motivasi rekan Unesa semuanya untuk berproses dan berprestasi melalui perguruan atau UKM Tapak Suci ini, ya Mas. Dari Tapak Suci sendiri, Mas, itu memang tujuannya itu untuk olahraga kah, untuk kesenian kah, atau ada tujuan-tujuan lain dari yang general ya, secara umum Tapak Suci itu sendiri? Hampir 11-12 sama perguruan lain Mas. Tapi ya bedanya kita ada kayak asas dari Islamnya gitu. Jadi lebih kayak nggak cuma latihan tapi ada kayak dakwahnya seperti begitu. Oh, jadi bukan hanya untuk bela diri dan silat saja, tapi juga ada dakwahnya. Dari dakwah, dari rohaninya juga, begitu. Oke, kemudian bisa disampaikan ke teman-teman mahasiswa baru mungkin Mas, tugas utama mahasiswa adalah berkuliah ya, mungkin berkuliah. Nah, untuk kegiatan seperti UKM dan lain sebagainya itu kan merupakan soft skill ya, soft skill. Kemudian bisa berbagi pengalaman yang sudah Mas Zaki rasakan selama ini membagi waktu atau manajemen waktu antara kegiatan perkuliahan, akademik dan kegiatan di UKM ini sendiri. Kalau bagi waktu sih alhamdulillah latihan Tapak Suci sendiri tuh malam hari ya Mas. Nah, jadi agak lebih enak lah buat manajemen waktu. Tapi ya gitu, kadang kita sampai malam gitu. Besok kuliah pagi gitu ya. Tapi itu serunya Mas, nanti jadi kayak ceritanya buat kedepannya ya itu. Jadi ada kayak kesan pesannya lah seperti begitu. Jadi latihannya malam ya. Jadi otomatis tidak mungkin mengganggu perkuliahan, karena perkuliahan itu pagi sampai kadang siang, kadang sore. Tidak menentu ya, tidak seperti sekolah. Berangkat pukul 7, pulang pukul 2. Setiap hari seperti itu. Kalau perkuliahan kan berbeda Mas ya. Mungkin perkuliahan pagi saja, nanti siangnya sudah kosong dan lain sebagainya. Banyak waktu yang bisa kalian gunakan atau kalian manfaatkan sebaik mungkin ketika di perkuliahan. Jadi nikmati dulu prosesnya. Nanti kalian akan tahu, akan beradaptasi mungkin dari sekolah menuju perkuliahan ini ya. Kemudian selama masa pandemi ini Mas, dulu mungkin dari tahun ke tahun untuk open recruitment dilaksanakan saat Expo UKM, saat PKKMB, jadi secara langsung. Nah, di tahun ini karena PKKMB-nya juga daring, dari UKM Tapak Suci sendiri bagaimana untuk open recruitment? Open recruitment follow aja IG-nya ts.unesa. Jadi kalau kamu pengen tanya-tanya tinggal DM di adminnya, pasti insya Allah dijawab di sana. Jadi untuk mengetahui lebih jauh mengenai open recruitment, pendaftaran dan lain sebagainya, bisa langsung kunjungi IG-nya
ts.unesa. ts.unesa. Jadi rekan UNESA bisa mengunjungi IG tersebut untuk mengetahui lebih jauh mungkin dari kegiatan-kegiatan ataupun latihan-latihan dari Tapak Suci. Mungkin dari obrolan yang kita laksanakan hari ini ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan langsung via direct message di Instagram begitu ya. Iya. Kemudian ada nggak Mas jargon dari Tapak Suci UNESA sendiri? Ada, ini jargonnya udah legend. Udah legend ya? Dari dulu sudah ada. Jargonnya itu Tapak Suci UNESA Jaya. Tapak Suci UNESA Jaya. Ya, sebelumnya silahkan memberikan pesan-pesan untuk para mahasiswa baru yang kiranya nanti bisa bergabung di UKM Tapak Suci ini. Silakan Mas. Yang insya Allah yang untuk maba, teman-teman maba yang ingin gabung, kita open kok. Kayak ibaratnya kayak rumah keduamu Tapak Suci di UNESA ini. Jadi santai aja, kayak kamu bicara sama temanmu sendiri. Nggak usah, kita nggak ada apa kayak antara senior apa nggak ada. Kita semua saudara. Jadi santai aja, kalau misalnya tanya-tanya apa, insya Allah dijawab di Instagramnya. Insya Allah dijawab, dan dari teman-teman Tapak Suci juga welcome banget bersama teman-teman maba yang ingin bergabung dan ingin belajar seperti itu. Kita jargon Mas, kita ajak rekan-rekan UNESA semuanya yang ada di rumah untuk jargon bareng-bareng. Mas Zaki yang mengapa-ngapa, nanti saya dan rekan-rekan di rumah akan menjawab. Yang semangat ya. Oke rekan UNESA, persiapan. Tapak Suci UNESA Jaya. Tapak Suci UNESA Jaya. Oke, terima kasih Mas Zaki sudah hadir di studio Radio UNESA. Sukses selalu untuk kedepannya ya. Oke rekan UNESA, demikian obrolan saya bersama Mas Zaki dari UKM Tapak Suci. Jadi kalian yang ingin tahu lebih jauh mengenai Tapak Suci bisa langsung kepoin Instagramnya @ts.unesa. Ya, jangan lupa juga follow akun Instagram resmi dari Radio UNESA @Radio UNESA. Jangan lupa untuk like video ini, komen dan subscribe tentunya di channel YouTube Radio UNESA. Terima kasih, sampai jumpa di Bincang UNESA Bisa selanjutnya. Radio UNESA, informasi, edukasi dan prestasi.